Kalau semua manusia itu memiliki ruh Allah, untuk apa Isa Al-Masih dicatat di dalam kitab suci, saudaraku? Karena dia berbeda makanya ditulis, ya. Jadi manusia pertama itu yaitu Adam hanya dihembuskan nafas saja, seperti seperti Isa Al-Masih yang tercatat di dalam Quran menghembuskan nafas hidup ke dalam burung merpati yang dibuat dari tanah liat sehingga burung merpati itu hidup, ya. Karena dia Allah. Dia bisa melakukan itu karena dia Allah, walaupun di Quran mengatakan atas izin Allah, ya. Kenapa kalau gitu kenapa enggak nabi-nabi lain melakukan itu di dalam firman, di dalam Taurat dan Injil, bahkan di Al-Quran sendiri hanya tercatat 2 kali seperti itu, ya. Saat Allah menciptakan Adam, dihembuskannya nafas hidup, dan di Al-Quran saat Isa Al-Masih membentuk tanah liat dari burung merpati dan menghembuskannya sehingga burung merpati dari tanah liat itu hidup. Jadi kalau berbicara tentang atas seizin Allah, ya, karena Allah itu turun firman-Nya yang hidup. Allah itu berasal dari firman. Firman-Nya itu mengambil rupa manusia yaitu Yesus Kristus, ya. Sehingga kalau dikatakan bahwa itu adalah atas izin Allah, ya, artinya Allah yang berdiam di dalam Isa Al-Masih itu, dia memberikan izin atas tubuh jasmani selaku manusia yang disebut diberi nama Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dalam Al-Quran, ya. Mengerti saudara, hakikatnya di dalam yang ada di dalam Isa Al-Masih adalah ruhullah. Anda harus paham itu, saudaraku. Halo brother, jadi brother ini berkata bahwa Nabi Ibrahim lebih hebat daripada Yesus Kristus karena komentar ini berkomentar di video yang membahas juga tentang Yesus Kristus. Baik, terima kasih saudaraku. Jadi di dalam Al-Quran memang ada yang namanya Nabi Ibrahim dan anak perjanjian adalah Ismail. Tetapi di dalam Taurat tidak ada yang namanya Nabi Ibrahim, adanya adalah Abraham. Dan anak perjanjian adalah Ishak, ya. Namun di dalam Taurat dan Injil jelas bahwa Yesus Kristus melebihi Abraham. Karena Abraham boleh jadi karena Allah telah menjadikan ia, sehingga ia boleh jadi, ya. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 8 ayat 51 sampai 58. Saya tidak membacakan semua ayat karena waktunya tidak cukup. Saya hanya membacakan di ayat yang akan saya bahas, di ayat 51 dan 58. Di ayat 58 Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada." Ya, sebelum Abraham jadi Yesus telah ada. Karena apa? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya, Allah sebelum Abraham dijadikan, Allah itu telah ada karena Allah yang menjadikan Abraham itu sehingga Abraham boleh jadi. Ya, di sini jelas Yesus menyatakan identitasnya yang adalah Allah itu sendiri. Ya, bayangin saudara, Yesus berkata pada saat itu umurnya baru 30 tahun, ya. Dia katakan sebelum Abraham jadi dia telah ada, ya. Sedangkan jarak antara Abraham sampai kepada Yesus itu lebih dari 2000 tahun. Ya, dari Abraham silsilahnya, ya, dari silsilah Abraham sampai ke Daud 14 keturunan. Dari Daud sampai ke pembuangan Babel 14 keturunan. Dari pembuangan Babel sampai ke Yesus Kristus itu 14 keturunan. Ya, jadi lebih dari 2000 tahun, ya. Jadi jelas di sini dinyatakan bahwa yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Di ayat 51-nya, saudara dengarkan baik-baik, ya. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Siapa yang berani menyatakan siapa yang menuruti firman-Ku? Sekarang saya bertanya, siapa yang menyatakan firman? Yang menyatakan firman, yang melakukan firman, yang menyatakan firman hanya Allah itu sendiri, saudaraku, ya. Jadi di sini Yesus menyatakan barang siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Maut dalam hal ini adalah neraka, saudaraku. Siapa yang mengikuti Yesus dan siapa yang menuruti firman-Nya, ia tidak akan mengalami kehidupan di neraka. Dia akan kekal di surga, saudaraku, ya. Nabi tidak akan berani menyatakan menuruti firman-Ku. Kenapa Yesus berani menyatakan menuruti firman-Ku? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Haleluya.
Halo saudaraku, jadi saudara ini berkomentar, hidup dan kuasa Yesus adalah pemberian Bapa. Bapa dalam hal ini adalah Allah itu sendiri, terambil di dalam Injil Yohanes 5 ayat 26-27. Namun Anda harus membaca keseluruhan perikop. Keseluruhan perikop ada di ayat 19 sampai 47 ya, biar mengerti seluruhannya ya saudara. Lalu, saudaraku, berarti saudara ini setuju ya, mengakui ya bahwa Allah telah memberikan kuasanya kepada Yesus ya, telah menyerahkan kuasanya kepada Yesus. Anda setuju ya? Memang itulah kenyataan dan kebenarannya saudaraku. Makanya Yesus berkuasa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan banyak mujizat yang Yesus lakukan. Itu bukan serta-merta tidak ada makna saudaraku. Semua yang tertulis di dalam kitab suci itu ada maknanya ya. Yesus mujizat yang Yesus lakukan supaya kita dapat mengenal Allah itu. Apa yang Yesus lakukan supaya kita melihat kealahan Yesus, bahwa yang ada di dalam Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri ya. Lalu di dalam Injil Matius ya ayat 20 pasal 28 ayat 18 Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga." Jadi kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepada Yesus. Ya, makanya Yesus berkata, "Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu orang pun yang datang ke surga kalau tidak percaya kepada Yesus dan mengikuti Yesus." Ya. Jadi saudara terlalu fokus kepada Yesus diutus. Padahal saudara tidak tahu artinya. Selalu saya tekankan, artinya adalah Allah mengutus dirinya sendiri, mengambil rupa manusia, supaya kita mengenal satu-satunya Allah yang benar. Kita tidak akan bisa mengenal Allah itu. Kita tidak akan bisa melihat Allah yang roh yang zat itu, tidak akan bisa. Makanya Allah mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, supaya kita bisa mengenal Dia. Ya, perhatikan di ayat 38. "Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya." Dia dalam hal ini adalah Allah itu sendiri. Saya ulangi. "Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia atau Allah yang telah diutusnya." Artinya di sini kamu tidak percaya kepada Allah yang telah mengutus dirinya sendiri dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, saudaraku. Perhatikan juga di ayat 46. "Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku." Yesus berkata seperti itu loh. Kalau kamu percaya kepada Musa, kenapa kamu tidak percaya kepada Yesus? Karena Musa menuliskan tentang Allah Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Dan Yesus katakan bahwa Musa telah menulis tentang Yesus.